Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan mengenai orang-orang yang disebut siddiqin. Kita perlu memahami orang-orang seperti itu karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Shadiqin. Shadiqin itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 177, ya, kriterianya itu, ya. Orang yang berilmu, ya. Orang yang menuju kemuliaan, ya. Itu juga digambarkan dalam Allah merespon doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah diberi nikmat, ya. Siapa itu? Antara lain adalah orang yang siddiqin, ya. Mari kita baca ayatnya berkenaan dengan rujukan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 69, ya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini diawali gitu, ya. Jadi kalau kita mau berserta orang-orang yang siddiqin itu, termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladzi, maka, jadi karena ketaatan, wa may yuti'illaha wa rasul, karena ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka faulaika ma'alladzina an'ama Allah, mereka akan bersama orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mau dia bersama-sama orang yang mendapat nikmat karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Ya, tadi diperintah kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Siapa itu orang yang diberi nikmat? Alaihim minan nabiyyin, para nabi. Kita tidak mungkin lagi beserta nabi, ya, sudah tidak ada lagi nabi, ya. Wasiddiqin, nah, wasyuhada'i wassalihin. Ada perbedaan antara yang diperintah Allah kepada kita. Satu shadiqin, as-shadiqin, orang yang shadiq benar. Di sini orang as-siddiqin menunjukkan ini kesempurnaan, ya, kesempurnaan orang-orang yang penuh ketulusan hati di dalam kebenaran, di dalam membela
Nabi Muhammad SAW dalam membela Islam. Ini sudah sempurna. Kalau tadi shodiqin, jadi orang-orang yang sudah memenuhi kriteria di dalam surah Al-Baqarah 177. Ya, mungkin dalam praktek ya selalu dekat dengan ulama, ya, dekat ulama. Wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka itulah sebaik-baik teman, ya. Nah, jadi ada yang perlu dicermati dalam mendekati orang-orang itu, gitu ya. Nah, pencermatan itu penting karena akan menentukan jangan sampai kita dekat dengan orang-orang yang sesat, gitu ya. Maka di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 ya pengertian ihdinas siratal mustaqim. Ada 7 ya. 3 ya, merupakan turunan dari kata-kata. Ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Mustaqim itu jalan yang menanjak, ya, jalan menanjak. Qawama. Jadi kita mengikuti seorang ulama, katakanlah kita dekat dengan dia, kita lihat perjalanan ilmunya itu, ya. Perjalanan ilmunya itu antara lain qawama, ya, terus meningkat. Gitu. Mustaqim juga menunjukkan istiqomah. Di dalam Quran ada 5 kata istiqomah itu, ya. Berarti istiqomah pertama yang paling penting istiqomah di dalam tauhid. Ya, kita akan lihat gitu. Apakah dia semakin istiqomah di dalam tauhid. Kedua, istiqomah dalam berdakwah. Ketiga, istiqomah dalam melaksanakan syariat-syariat Islam, ya. Keempat, istiqomah di dalam perjuangan, ya. Ada 5, tapi satunya menunjukkan istiqomah menunjukkan kemuliaan, sehingga orang istiqomah itu mudah-mudahan masuk surga. Ya, kita bisa melihat sebab yang diperintah itu ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu. Artinya orang itu sudah ada ilmu. Mendekat ya kepada para ulama atau para siddiqin itu kita sudah punya ilmu, artinya bisa meraba apakah ini muncul kesesatan. Nah, jadi 3 itu dari bahasa bisa mengontrol, ya, mengontrol kebenaran. Terus siratal ladzina an'amta alaihim, ya tadi, ya, pilihan. Kita tidak mungkin bersama dengan Nabi. Tidak bersama dengan Nabi karena memang tidak ada lagi. Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah enggak ada. Tentu kita bersama orang yang siddiq, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini lagi kontrolnya itu, ya. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan jalan orang-orang sesat. Ya. Orang yang dimurkai itu dicontohkan orang Yahudi. Maksud Rasulullah itu memberi contoh supaya mudah mengerti, gitu ya. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak dilaksanakan dengan benar, gitu. Waladhdallin dicontohkan orang Nasrani, tidak punya ilmu tapi melaksanakan. Itulah bid'ah, ya. Antara lain bid'ah, ya. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Hadid ayat 29 atau ya
hadits mengenai orang bid'ah itu, apa yang dilakukan itu tidak punya dasar. Jadi kita diminta mempunyai ilmu yang dilaksanakan dengan benar, punya ilmu yang benar dan dilaksanakan dengan benar. Ya. Kemudian satu lagi, kontrolnya terhadap ilmu yang kita peroleh itu adalah berkenaan dengan tipe-tipe orang yang sesat di dalam Al-Quran. Pertama, orang musyrik, orang kafir, ya, orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang dolim, orang yang muzabzab, orang harfin. Itu kita diberitahu, diceritakan di dalam Al-Quran ini supaya tahu, oh ini orang munafik, oh ini orang fasik, oh orang munafik, untuk menghindari kita terjerembab dalam situasi itu. Jadi, nah sekarang kita lanjutkan ya. Suatu gambaran bagaimana di dalam memilih. Oleh sebab itu ya kepada siapa saja, ya kepada ulama, kepada orang yang biasa saja harus bekerja dekat dengan orang-orang yang sedikit. Makanya kebiasaan ulama dulu ya, belajar, mengajar, belajar lagi, mengajar, belajar, mengajar terus sehingga ilmunya terkontrol ya. Ilmu itu bisa terkontrol. Nah, sekarang kita proses siddiqin yang keempat ya. Di dalam surah Taubah ayat 120 dan 121 itu menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, proses beriman sehingga takwa itu di dalam penjelasan 120 121 sebagai contoh ya, sebagai contoh. Orang takwa itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang dan sebagainya. Yang tidak mampu berperang memberikan infak. Itu kita lewatkan saja sebab sudah pernah kita bahas ya. Ini yang siddiqin ini memang tidak dinyatakan siddiqin ya, orang yang siddiqin ini, tapi dari perilaku, aktivitas ini termasuk orang yang siddiqin ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Ini diceritakan masa lalu ya. Bisa saja apa yang terjadi saat ini. Ulama-ulama itu mengandung pemahaman bahwa harus bersama-sama ya. Jangan bersendiri-sendiri, bersama-sama memikirkan ya, memberikan fatwa kepada masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat ya. Ini menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minun, dan tidaklah pada semua orang-orang mukmin itu liyanfiru kafah, pergi berperang, berangkat berperang bersama-sama, semua berangkat. Jangan usah ya. Ada sebagian dari kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ulama-ulama sudah tentu ya, termasuk orang-orang yang sedikin ini, sebenarnya sedikin ya. Ini menceritakan bagaimana kita bisa melihat orang ya. Pertama, ilmunya mumpuni. Ilmu itu harus bergerak ya, menuju yang semakin tinggi itu kontrol gitu. Kalau ilmu yang katakanlah ilmu yang mungkin membawa sesat, ilmu itu berkembang ke arah perpecahan
ya, ilmu yang berkembang ke arah perpecahan, ya, merasa bangga dengan golongannya, nah itu, ya, merasa golongannya merasa hebat, itu merupakan ciri daripada kesesatan. Ilmu yang terus meningkat itu contoh ciri-ciri ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Maka falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah, maka tidak semua keluar, ya, untuk berperang, tapi ada setiap golongan, ya, kelompok-kelompok dari mereka itu sekelompok orang. Artinya pesan Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang ulama-ulama itu bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, gitu, ya. Bagaimana dia bisa mendalami agama secara sendiri-sendiri? Baik gitu, tapi lebih baik kalau kita berkelompok, ya. Sudah pasti hasilnya itu orang yang berkelompok sudah pasti hasilnya lebih baik daripada individu, ya, karena kelompok itu banyak pemikiran-pemikiran, ya. Tidak mesti, tapi secara umum pemikiran-pemikiran kelompok itu akan lebih baik dan bisa berorientasi hasilnya itu pada kepentingan bersama. Nah itu, ya. Liyatafaqahu fid din, dalam beragama itu mendalam. Faqaha itu gini, ilmu yang ada, ya, ilmu yang ada itu dikaji terus menerus, ya, sehingga menghasilkan ilmu baru. Nah gitu, ya. Orang yang punya ilmu, dia menggali terus menerus, akan lahir satu ilmu baru, pendapat baru, gitu, berdasarkan ilmu-ilmu lama. Ilmu-ilmu yang sudah berapa abad yang lalu tentu perlu penyesuaian dengan keadaan sekarang, gitu kan, ya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u, ya, agar mereka mengingatkan kaumnya. Nah, ini kaum yang diingatkan, kaum nih kelompok besar, ya, apabila mereka kembali. Sebetulnya ini melambangkan bahwa persoalan perubahan-perubahan, tantangan-tantangan zaman terus meningkat, menghendaki kemampuan ulama-ulama merespon, ya, merespon apa-apa yang harus dilakukan sehubungan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Hidup, jadi Islam itu hidup, ya. Ilaihim la'allahum yahzarun, agar mereka tidak sesat. Nah, gitu. Saya kira cukup dulu, ya. Nanti kita lanjutkan besok, ya, supaya kita memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam surah At-Taubah ayat-ayat terakhir ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.